semua, semoga sehat selalu ya. Masih semangat untuk ikut belajar kan? Oke, perkenalkan nama Ibu Hairatul Hikmah dan teman Ibu Dan nama Ibu Aslamia. Ayo kita belajar bersama. Sesuai judul video di bawah ini, kita akan mempelajari materi tentang kalor dan perubahannya. Diharapkan kalian setelah menonton video ini, kalian dapat memahami dan menerapkan ilmunya. Anak-anak, mari simak permasalahan berikut ini. Sebelum masuk ke topik, coba kalian bayangkan pada saat kalian kedinginan. Apakah kalian merasa menggigil? Mengapa kalian merasa menggigil pada saat kalian kedinginan? Kemudian, apa yang kalian rasakan ketika berada di bawah terik matahari? Kalian pasti merasakan kepanasan kan? Semua itu berhubungan dengan kalor loh. Pertanyaan tadi akan kita jawab bersama-sama di akhir video ini. Simpan dulu jawaban kalian. Baik, masuk ke topik pertama yaitu pengertian kalor. Jadi, kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Baik anak-anak, kita akan masuk ke topik kedua yaitu perpindahan kalor. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Bagaimana setelah kalian menonton video tadi? Apa yang terjadi pada es tersebut? Iya, benar, esnya mencair. Apakah kalian tahu mengapa esnya mencair? Jadi, es mencair karena es menyerap kalor dari lingkungan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perpindahan kalor ini. Perpindahan kalor itu ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi memerlukan benda sebagai zat perantaranya berupa benda padat. Setiap benda memiliki kemampuan menghantar panas secara konduksi atau konduksivitas yang berbeda. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, dan bahan yang kurang baik dalam menghantarkan panas disebut dengan isolator. Nah, anak-anak, coba kalian sebutkan salah satu contoh penerapan sifat konduktor ini. Ya, benar sekali. Jika kalian menjawab, salah satu contoh penerapan konduktor ini adalah saat kita menyetrika baju. Itu benar sekali, karena setrika itu mendapatkan panas dan menghantarkan panasnya pada baju yang kita setrika tanpa memindahkan partikel-partikel zat dari setrikaan itu. Dia hanya memindahkan panas dari setrika ke baju kita. Perpindahan kalor yang selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara disertai perpindahan partikel zatnya. Air merupakan konduktor yang buruk. Hal ini karena saat air yang berada di bawah mendapatkan kalor, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik.
serta digantikan dengan partikel air dingin yang ada di bagian atas. Sehingga terbentuklah aliran air naik turun. Pola naik turun inilah yang disebut sebagai konveksi. Dan yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya seperti saat kita berada di bawah terik sinar matahari pada siang hari. Kita merasa kepanasan, padahal jarak antara bumi dan matahari itu bermil-mil jauhnya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan macam-macam perubahan wujud benda. Di mana perubahan wujud benda ada 6 macam. Yang pertama, padat berubah menjadi cair disebut dengan mencair. Kalau cair menjadi padat disebut dengan membeku. Kalau cair menjadi gas disebut menguap. Kalau gas menjadi cair disebut mengembun. Kalau gas menjadi padat disebut apa? Hayo. Iya, benar, menyublim. Sebaliknya, dari padat menjadi gas juga disebut menyublim. Jika tadi kita membahas pengertian, perubahan, dan perpindahan kalor, sekarang kita akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kalor. Coba anak-anak ingat kembali, kalor tadi berhubungan dekat dengan apa? Yap, benar sekali. Kalor berhubungan dekat dengan suhu. Nah, faktor yang mempengaruhi kalor ini ada 3 macam anak-anak. Yang pertama yaitu perubahan suhu, di mana semakin besar perubahan suhu maka semakin besar pula kalor pemanasannya. Yang kedua adalah massa benda. Semakin besar massa maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Dan faktor yang ketiga adalah kalor jenis benda. Kalor jenis setiap benda berbeda-beda. Semakin besar maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan lebih dekat, faktor perubahan kalor ini mengacu pada rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, atau Q sama dengan M kali lembur. M menyatakan massa benda, C menyatakan kalor jenis benda, delta T menyatakan perubahan suhu, dan L merupakan kalor jenis lembur. Rumus di atas berakar dari hukum asas Black. Nah, untuk anak-anakku sekalian, hukum asas Black berbunyi hukum asas Black awal mulanya dikemukakan oleh Joseph Black yang berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Secara umum, rumus asas Black ini ditulis dengan Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor lepas sama dengan kalor diterima. Bagaimana? Mengenai penjelasan faktor-faktor pengaruh dari kalor tadi. Untuk lebih jelasnya, ayo kita melakukan perhitungan. Siapkan kertas dan alat tulis kalian. Kita akan mencoba menjawab terkait perubahan kalor ini.
Mari kita jawab bersama mengenai pertanyaan di awal pembelajaran tadi. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita dapat menggigil saat kita kedinginan? Jawabannya adalah karena tubuh kita saat menggigil kedinginan itu merupakan sebuah gerakan refleks dari tubuh ketika merespon udara yang dingin. Ternyata gerakan menggigil tersebut adalah respon tubuh kita atas udara dingin di sekitar kita untuk menjaga kita agar tubuh tetap hangat. Respon dari menggigil tersebut menghasilkan produksi panas 4-5 kali lipat dari biasanya. Peristiwa inilah yang mengakibatkan kita pada saat kedinginan kita lebih cepat merasa lapar karena energi yang kita keluarkan lebih banyak daripada biasanya. Nah, anak-anak bagaimana jawabannya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mengapa kita merasa panas pada saat siang hari? Itu berhubungan langsung dengan ayo apa? Yap, seperti pada pembahasan kita sebelumnya, itu berhubungan dengan perpindahan kalor pada macam radiasi. Sinar matahari yang jauh di sana berjuta-juta mil jaraknya masih dapat kita rasakan karena energi matahari mengalir melalui ruang hampa dan sampai ke bumi melalui udara. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.